Satu Tawarik pasal yang ke-29 ayat yang ke-9, saya bacakan firman Tuhan yang berbunyi demikian. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bicara mengenai mempersembahkan, tentunya menyangkut masalah motivasi. Ya, ada di sini kata kerelaan. Ya, kerelaan di sini berbicara tentang keadaan, situasi, kondisi, motivasi dari seseorang ketika memberikan sesuatu, melepaskan sesuatu. Ya, entah itu berupa bentuk barang, tenaga, pikiran, dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, apa yang sedang dipersembahkan oleh orang-orang Israel dan Raja Daud di sini? Sebelumnya kita akan melihat tentang bagaimana bangunan-bangunan yang begitu hebat, bangunan-bangunan yang begitu luar biasa yang dibangun pada saat zaman abad 21 ini. Nah, tahukah Anda bangunan yang paling mahal yang pernah dibuat oleh manusia? Dan untuk apakah bangunan paling mahal itu dibangun? Tentunya semua punya tujuan. Ketika bangunan itu dibangun, ya ada tujuan, ada maksud tertentu. Ya, apakah itu untuk mempermuliakan manusia atau mempermuliakan Tuhan? Kita tahu semua, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ini bangunan yang cukup tinggi. Ya, bangunan ini tingginya 509 meter. Ya, yang dibangun dengan biaya cukup besar, sekitar 17 triliun. Ya, ini dibilang gedung Taipei 1001 karena ruangannya ya cukup banyak dan ini megah sekali. Ini ya kalau di malam hari seperti gambar yang Bapak Ibu Saudara lihat begitu indah ya, dan semua gedung-gedung yang lainnya di bawahnya. Secara otomatis ini menjadi perhatian banyak orang ya. Nah, yang berikutnya kita lihat bangunan yang paling tinggi di sini juga di Dubai dengan ketinggian itu 828 meter. Biaya ya yang dibutuhkan untuk membangun sekitar 14 triliun. Oke, ya. Jadi ini menjadi daya tarik begitu banyak orang, khususnya orang-orang yang berduit, pengusaha-pengusaha kaya berusaha untuk bisa menikmati bangunan ini. Bahkan tidak sedikit mereka inventasi ya untuk membeli lahan, untuk membeli apartemen di sana sehingga mereka bisa menikmati tempat di sana dengan luar biasa dan ini menjadi gaya hidup yang bergengsi bagi orang-orang abad 21 ini, khususnya orang-orang yang mampu. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu dalam satu Tawarik 29 ya, di situ dikatakan ayat yang pertama itu, berkatalah Raja Daud kepada segenap jemaat itu, Salomo, anakku yang satu-satunya,
dipilih Allah adalah masih muda dan kurang berpengalaman. Sedang pekerjaan ini besar, sebab bukan untuk manusia bait itu, melainkan untuk Allah. Nah, kalau kita lihat tadi nilai-nilai bangunan yang begitu fantastis, cukup besar nilainya, dengan nilai 17 triliun, 14 triliun, cukup besar nilai itu. Tapi kalau kita melihat bangunan yang termahal di sepanjang sejarah, ini adalah yang dibangun oleh Raja Salomo. Kendatipun yang mempersiapkan itu adalah ayahnya, yaitu Raja Daud. Karena dengan jelas di sini Daud katakan, anakku yang satu-satunya dipilih Allah ya untuk membangun, yaitu bait Allah itu masih muda dan kurang berpengalaman. Jadi Daud mempersiapkan semua persediaan-persediaan yang dibutuhkan dalam pembangunan bait Allah. Dan mari kita lihat berapa jumlah ya dana yang dibutuhkan dalam membangun bait Allah seperti ini. Begitu luar biasa bagaimana dalamnya itu tembok-temboknya dilapisi emas, bagian-bagian tertentu dilapisi dengan perak ya, dan banyak hal yang lainnya yang cukup mewah ketika Salomo membangun bait Allah ini. Nah, kalau kita memperhatikan bahan-bahan yang dipakai untuk membangun bait Allah, itu sumbangan dari Raja Daud itu 115 ton emas. Kita nggak bisa bayangkannya 115 ton emas itu. Tentunya ini emas murni ya, dan ini tujuannya untuk bahan ya membangun bait Allah itu, dan sumbangan dari jemaat 190 ton emas ya, jadi totalnya 305 ton. Cukup besar sekali ini ya. Jadi ini dibuat lapisan-lapisan ya, apa namanya itu, dinding, tiang, untuk lantai ya. Jadi ini bahan-bahan untuk membangun bait Allah. Jadi totalnya ada 305.000 kilogram. Nah, kalau kita kalkulasi harga emas murni 24 karat ini 1 juta lebih per gramnya. Jadi kalau kita total semua itu nilainya 325,7 triliun dengan angka 2023 ini. Cukup besar sekali, Bapak Ibu. Ya. Jadi Daud tidak tanggung-tanggung, jemaat pun tidak tanggung-tanggung untuk mempersembahkan sesuatu untuk Tuhan. Ya. Jadi ya katakan tadi, Daud katakan bahwa ini pekerjaan besar dan ini diperuntukkan untuk Tuhan. Ya, karena itu perintah Tuhan. Terus yang bahan yang kedua adalah perak. Dan perak di sini Daud sumbang juga 265 ton. Jemaat juga nyumbang 380 ton. Jadi totalnya 545 ya. Dan kalau dikalkulasi itu semua ya di total itu 6,1 lebih triliun. Ini luar biasa ya, anggaran yang cukup besar untuk membangun bait Allah ini. Bukan hanya itu, ada bahan yang lain berupa perunggu, berupa besi. Kalau di total untuk perunggunya 67,5 miliar. Mungkin kalau sekarang ini ya lebih daripada itu. Dan besinya itu totalnya 37,5 miliar. Wah, ini angka yang nggak tanggung-tanggung, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, jadi kalau kita lihat
baru 4 unsur, belum permata yang lainnya, belum bahan-bahan jenis yang lainnya. Itu aja sudah mencapai nilai yang sangat-sangat tinggi, yaitu 331,9 lebih triliun ya dalam membangun bait Allah pada saat zaman Salomo. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi berbicara mengenai persembahan, ya. Maka pertanyaannya, mengapa Daud dan jemaat secara totalitas memberikan persembahan itu? Mereka nggak tanggung-tanggung memberikan itu kepada Tuhan, mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. Yang ketiga, kalau dalam 1 Tawarik 29 itu dikatakan, lagi pula oleh karena cintaku kepada rumah Allahku. Ini sesuatu yang luar biasa ya. Tidak semua orang punya hati seperti itu. Dia terpanggil totalitas dia berikan kepada Tuhan. Jadi itulah yang Daud tanamkan kepada anaknya yaitu Salomo. Jadi kalau kita memperhatikan bagaimana dari dulu Daud berusaha untuk memikirkan tentang rumah Tuhan atau bait Allah. Jadi sebelum dia mendirikan istananya, dia mempersiapkan segala sesuatu untuk bait Allah ini didirikan. Kendati pun melalui Salomo. Ya, karena cintaku kepada rumah Allahku. Ini sesuatu yang luar biasa. Ini pribadi yang luar biasa, totalitas untuk Tuhan. Nah, kerelaan merupakan kesediaan hati untuk melepaskan apa yang dipandang sebagai miliknya. Daud tidak menggenggam kuat apa yang dirasa menjadi miliknya. Baik itu emas, baik itu perak, baik itu tadi itu besi, perunggu, dan lain sebagainya. Dia tidak genggam kuat itu. Tapi yang ia genggam kuat adalah kehendak Tuhan. Karena dia sadar bahwa apa yang ia punyai hanya sebatas Tuhan sedang titipkan kepada dia. Makanya ketika Tuhan minta supaya dibangun bait Allah itu dengan sukacita, dia persembahkan itu. Dengan rela, dengan hati yang rela, dia mempersembahkan itu. Dia sama sekali tidak menggenggam ya apa yang ia lihat, apa yang ia rasa sebagai miliknya. Dia pandang hal itu sebagai titipan dari Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kerelaan memberi di dalam ayat 6 sampai ayat 7 dan 9. Bukan hanya Daud ternyata. Karena Daud sebagai seorang pimpinan, dia punya hati yang begitu mencintai Tuhan, maka dilihat oleh umat Israel bagaimana sikap hati Daud dengan motivasi yang benar dalam mempersembahkan kepada Tuhan itu akhirnya berdampak pada bangsa itu pun menjadi ikut meneladani Daud ya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan. Jadi sama, apa yang dilakukan Daud itu juga dilakukan oleh bangsa Israel yang dipimpinnya. Ya. Yang pertama, kalau kita melihat Bapak Ibu, pada umumnya ya kecenderungan manusia itu bersukacita didasarkan pada sesuatu yang ia dapatkan. Jadi eh, ini apa namanya itu manusia yang dewasa ya manusia yang dewasa tentunya dia dapat mengelola apa yang dipercayakan kepada Tuhan seperti orang yang dapat 5 talenta, orang yang dapat 2 talenta. Ya,
itu hal yang luar biasa dan bagus. Dan dikatakan di sini, sukacita seperti ini tidaklah memiliki nilai yang berarti di mata Tuhan. Lalu dasar sukacita yang seperti apa yang memiliki ya nilai di mata Tuhan? Kalau orang ketika dipercaya, namun dia berpikir bahwa itu miliknya secara mutlak dan dia pegang erat-erat, akhirnya ketika Tuhan inginkan, kita berat untuk melepaskan. Ya. Dan tentunya nilai seperti ini tidak berkenan di mata Tuhan. Nah, lalu dasar sukacita yang seperti apa yang memiliki nilai di mata Tuhan? Ya, apa yang dapat kuberikan dan bukan apa yang kudapatkan. Jadi firman Tuhan mengajar kepada kita terlebih berkat memberi daripada menerima, yaitu sesuatu yang memang bertolak belakang dengan nilai-nilai duniawi, gitu kan. Apa yang kulepaskan sebagaimana menjadi kehendak Tuhan, itulah yang mendatangkan kebahagiaan, sukacita. Yang kelihatan semuanya ini, ya, jika kita genggam dengan kuat, dengan erat, maka genggaman itu akan menjadi sesuatu yang membutakan mata hati seseorang, ya, sehingga kita tidak akan mungkin bisa melihat, ya, memahami kehendak Tuhan. Nah, apa yang dapat kuberikan dan bukan apa yang kudapatkan, itulah yang Tuhan inginkan dan Tuhan kehendaki. Nah, yang berikutnya motivasi memberi di sini dengan tulus hati. Mereka semua baik Daud, ya, baik semua jemaah Israel, mereka dengan tulus hati mempersembahkan itu. Ya, motivasinya betul-betul tulus. Sama sekali nggak terbesit di balik itu tujuannya untuk kepentingan pribadi mereka masing-masing. Enggak, untuk Tuhan semuanya. Nah, sebagai kesimpulan, memberi bukan berarti kita kehilangan sesuatu, tetapi kita sedang menginvestasikan sesuatu yang baik untuk diri kita sendiri. Mari dan sadari bahwa ketika kita memberi, maka kita bersikap bersukacita karena kerelaan hati kita bagi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita hari ini. Mari kita berdoa.